Halo gengs, welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya Mamang R. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas film plot twist yang tak terduga, yaitu The Concubine 2012. Di mana film ini akan berkisah di era Joseon. Ada seorang wanita cantik dari keluarga bangsawan yang dijodohkan dengan seorang raja. Namun wanita tersebut malah mencintai pria lain dari rakyat biasa. Dan endingnya bikin semua orang yang nonton film ini bingung siapa yang harus disalahkan. Penasaran dong dengan kisah selengkapnya? Halo, karena saya sedang menunggu kalian untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini, sekaligus biar saya lebih bersemangat dalam mendongeng. Jika sudah, yuk gaske. Kisah akan dimulai pada era Joseon. Diperlihatkannya seorang pangeran bernama Seungwon yang sedang berburu, yang ditemani beberapa petinggi kerajaan bersama prajuritnya. Di saat itu, salah satu menterinya yang melihat hewan buruan langsung melapor pada pangeran bahwa di depan sana ada seekor rusa. Hingga tak menunggu waktu lama, pangeran pun mengejarnya. Ketika pangeran akan melesatkan anak panah tersebut, entah mengapa kuda yang dinaiki pangeran oleng, yang menyebabkan dirinya terjatuh. Sementara hewan buruan itu berhasil ditangkap oleh orang lain yang merupakan warga biasa. Kemudian di malam harinya, pangeran bersama beberapa pengawal mengunjungi keluarga bangsawan yang berada di sekitaran lokasi buruannya itu. Di mana kedatangannya ke sana bukan hanya sekedar bertamu, melainkan ia juga ingin mencari tahu siapa yang telah menangkap buruannya tersebut. Shin Ik-chul yang merupakan bangsawan di tempat itu, sekaligus pemimpin desa tersebut, meminta maaf dikarenakan salah satu warganya sudah lancang menangkap hewan buruan pangeran. Yang kemudian Shin Ik-chul menegur si pemburu yang bernama Kyun-woo untuk segera memohon ampunan kepada pangeran. Namun Kwon-yu menolak hal tersebut karena dirinya merasa tak bersalah, yang mengatakan meskipun itu hewan buruan sang pangeran, tetapi hewan tersebut berada di alam liar, jadi siapapun berhak menangkapnya. Di tengah keributan itu, datanglah seorang putri dari Shin Ik-chul yang bernama Shin Hwa-yun, di mana kedatangannya tersebut untuk melerai keduanya. Ternyata Shin Hwa-yun ini merupakan kekasih Kwon-yu, yang dimana setelah kondisi mulai kondusif, ia menghampiri ayangnya itu untuk menenangkan emosi sang kekasih. Sementara pangeran yang tak sengaja melihat mereka berdua berbincang, langsung terpesona dengan kecantikan Shin Hwa-yun. Dan dari sinilah pangeran timbul rasa suka kepada sang putri pada pandangan pertama. Lalu keesokan harinya, Seungwon dimarahi ibunya dikarenakan ia tak melakukan hal berguna bagi negara. Ditambah lagi dengan kesenangan anaknya itu hanya sekedar berburu yang gak jelas manfaatnya. Tak hanya itu, Ibu Suri juga menanyakan kepada Seungwon mengapa ia sering bertamu ke keluarga Shin. Lalu pangeran pun menjawab dengan lantang bahwa dirinya telah menyukai anaknya tersebut. Mendengar ucapannya itu, Ibu Suri semakin marah kepada Seungwon, menentang anaknya itu dikarenakan derajat mereka tidak sebanding dengan keluarganya. Yang kemudian Ibu Suri menemui anak tirinya yang merupakan seorang raja bijaksana, berwibawa, selalu mengayomi semua masyarakat yang bernama King Seon, di mana kedatangannya ke sana untuk menjodohkannya dengan putri bangsawan yang tak lain Shin Hwa-yun. Selain untuk menemani King Seon yang belum menikah, di sisi lain juga ingin menjauhkan pangeran Seungwon dari Shin Hwa-yun. King Seon yang sudah dibesarkan sejak kecil oleh Ibu Suri tentu tidak akan menolak. Terlebih ia menuruti keinginannya tersebut sebagai bentuk balas budi. Karena tidak mau dijodohkan, Shin Hwa-yun akhirnya memutuskan untuk kabur bersama Kwon-yu kekasihnya. Sementara di tempat lain, tepatnya di kerajaan, Pangeran Seungwon sangat patah hati mendengar pujaannya tersebut akan dijodohkan dengan kakak tirinya. Sementara di tengah pelarian Shin Hwa-yun dan Kwon-yu, mereka menemukan tempat untuk berteduh, dan seperti pasangan pada umumnya, keduanya indahoy di tempat tersebut sampai 3 ronde. Namun setelah beberapa hari tinggal di sana, mereka diketahui oleh Shin Ik-chul yang membawa pasukannya untuk membawa pulang putrinya.
Dikarenakan Shin Huayun mengetahui ayahnya itu kejam, kemudian dirinya bernegosiasi dengan sang ayah bahwa ia bersedia dijodohkan dengan King Seon asalkan ayahnya itu melepaskan Kyun Woo hidup-hidup. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Shin Huayun bersama King Seon bukan sekedar sudah menikah, tetapi ia juga sudah dikaruniai seorang anak. Namun kondisinya saat ini tidak baik-baik saja, sehingga Pangeran Seonwon yang merupakan salah satu keluarganya tentu saja menjenguknya. Akan tetapi Seonwon yang masih belum move on sempat mencuri pandang kepada kakak iparnya. Bahkan dirinya memberikan hadiah pada Shin Huayun saat berbincang mengenai kondisi King Seon. Sementara di sisi lain, para menteri mulai beranggapan bahwa penyakit yang diderita sang raja disebabkan oleh seseorang yang sengaja melukainya. Terlihat dari seluruh tubuhnya yang membiru dan penyakit tersebut menyerang sang raja secara tiba-tiba. Di tengah simpang siur saling tuduh saling duga, mereka semua dibuat terkejut dengan adanya berita bahwa sang raja semakin memburuk. Lantas Ibu Suri yang mengetahui anak tirinya sedang sekarat, ia pun segera bergegas menemuinya. Di saat itu pula, sang raja pun pulang ke rahmatullah dan belum sempat menurunkan tahtanya tersebut. Setelah mengumumkan bahwa sang raja modar, kini Pangeran Seonwon lah yang ditunjuk sebagai pengganti kedudukan sang raja, sebab Pangeran Seonwon salah satu keluarganya yang memiliki garis keturunan kerajaan. Sedangkan Shin Huayun yang melihat pelantikan tersebut geram, selain suaminya yang baru meninggal tidak diadakan tahlilan, ditambah lagi dirinya tak mendapat kedudukan sebagai istri sang raja. Maka dari itu, setelahnya, ia menemui ayahnya untuk mencari tahu penyebab kematian King Seon dengan buku catatan yang dipegang Shin Ik-chul, karena dalam buku tersebut berisi tentang orang-orang yang melayani King Seon, dari mulai yang memasak makanan, menuangkan minuman sang raja, menyajikan hidangan, penjaga, OB, sampai ojol yang mengantar ke sana ke sini juga ada di buku tersebut. Нужно найти доказательства убийства. Sementara di sisi lain, Menteri Jung Ho kini terlihat sedang menghadap Ibu Suri yang rupa-rupanya sang raja modar sudah direncanakan oleh Ibu Suri sebelum jauh hari di mana King Seon dijodohkan. Saat itu Bu Suri memerintahkan pelayan setianya untuk meracuni King Seon dan sebagai bentuk hadiah Jung Ho, ia diperbolehkan untuk membobol celengan Ibu Suri. Kemudian setelah kedudukan King Seon digantikan Pangeran Seonwon, Ibu Suri yang paling berkuasa memerintahkan Jung Ho bersama pasukan lainnya untuk memenjarakan mereka yang telah melakukan hal kejam terhadap King Seon, meskipun itu perintah Ibu Suri sendiri. Tidak peduli mereka para menteri sekalipun, bahkan Shin Ik-chul yang selaku ayah Shin Huayun juga ditangkap dengan tuduhan pemberontakan, sedangkan Shin Huayun sendiri tidak bisa berbuat apa-apa alias pasrah. Di malam harinya Raja Seonwon yang takut dengan sang ibu selalu saja menuruti perintahnya, dan kali ini ibunya tersebut memerintahkan Seonwon untuk indahoi bersama wanita pilihan sang ibu agar nantinya ia mendapat keturunan untuk penerus tahtanya itu. Lah gue juga mau kalau ini. Setelah Seonwon memasuki ruangan, ada beberapa medis kerajaan yang membantunya untuk adu mekanik, dari mulai menyentuh anunya, berciuman, sampai memasukkannya, sehingga membuat Seonwon tak nyaman. Bahkan lagi enak-enaknya, ia menjadi was-was setelah diperhatikan dari balik tirai. Namun dia yang lagi nanggung, jadi diterusin saja. Sementara di tempat lain, Shin Huayun yang masih mencari tahu penyebab kematian sang suami mendapat titik terang dari pelayan setianya Yanti yang mengetahui pembuat buku tersebut. Namun ia tidak tahu pasti orang itu masih hidup atau tidak. Yang jelas, si pembuat buku dipenjarakan di ruang bawah tanah. Shin Huayun pun tak menunggu waktu lama, ia pun segera mengendap-endap pergi ke tempat tersebut. Setelah berhasil menemui orang yang dimaksud, Shin Huayun mendapat informasi darinya bahwa sang suami saat itu mengunjungi kuartal Ibu Suri dan menyuguhkan makanan kepadanya. Awalnya King Seon menolak memakannya, dikarenakan kondisinya saat itu kurang baik. Namun karena suatu sindiran dari Ibu Suri, ia pun terpaksa memakannya. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Shin Huayun segera bersembunyi dengan kedatangan Ibu Suri yang akan menghukum mereka, di mana hukuman bagi pria yaitu memotong burung kesayangan dan untuk wanita sendiri menjahit celengannya. Meskipun ia mengetahui pelaku sebenarnya, Shin Huayun tidak bisa bertindak apa-apa karena yang dicurigainya saat ini adalah ibu sang raja yang kejam. Setelah keluar dengan selamat, Shin Huayun sudah ditunggu Raja Seonwon yang dimana kedatangannya tersebut
hanya untuk memastikan Ibu Suri memindahkan Shin Huayun ke tempat yang nyaman, dikarenakan sang raja sibuk dengan pemakaman sang kakak, sehingga belum sempat melihat kondisi tempat tinggalnya. Tak hanya itu, sang raja juga bertanya kepada kakak iparnya itu, habis dari mana? Malam-malam begini tanpa dibarengi pengawal. Shin Huayun pun menjawab dengan lantang jika dirinya baru saja menjenguk sang ayah yang dituduh sebagai pemberontak. Mendengar jawaban itu, sontak sang raja pun malu, merasa dirinya tak becus menjadi pemimpin, karena meskipun dirinya seorang kaisar kerajaan, tetapi para petinggi lebih takut kepada Ibu Suri ketimbang pada sang raja. Kemudian Shin Huayun mencoba menenangkan sang raja dan mengatakan jika dirinya pantas menjadi pemimpin sebab almarhum suaminya juga sempat mengandalkan adiknya itu. Di tengah perbincangan tersebut, Shin Huayun terkejut melihat seorang kasim kerajaan. Kira-kira siapakah kasim tersebut? Kembali pada sang raja, setelah itu dirinya mengungkapkan jika Shin Huayun tak perlu mengkhawatirkan tentang ayahnya, dikarenakan dia akan berusaha membebaskan Shin Ik-chul dari penjara. Yang kemudian keesokan harinya, Raja Seungwon menghadiri rapat kabinet, di mana disinilah nampak raja cuma bisa menjadi pendengar bagi para menterinya yang menyampaikan berbagai informasi kepada Ibu Suri. Lantas Seungwon yang kesal pun bertanya mengapa Menteri Jungho tidak menyampaikan berita itu kepadanya, yang kemudian ibunya memerintahkan mereka, mulai saat ini, sampaikan berita yang mereka dapatkan kepada Raja Seungwon. Включено ли имя Кувангуна в список? Lalu setelah rapat selesai, Ibu Suri sangat marah ketika anaknya tersebut meminta Shin Ik-chul dibebaskan, yang menganggap Seungwon sudah terhasut oleh Shin Huayun, dikarenakan tadi malam mata-mata Ibu Suri melaporkan jika sang raja mengunjungi kuartal kakak iparnya tersebut. Bahkan ia juga menjelaskan semua wanita di istana boleh dirinya miliki kecuali Shin Huayun. Mendengar ucapan ibunya itu, sang raja pun geram mengapa dia harus menuruti semua perintah ibunya, padahal yang menjadi raja adalah dirinya. Lantas ibunya pun menjawab, karena Raja Seungwon belum dapat diandalkan sebagai pemimpin kerajaan. Terlebih pencapaian mereka saat ini untuk mengubah masa lalu yang pahit setelah insiden yang hampir menewaskan mereka berdua. Sementara di tempat lain, Shin Huayun mengunjungi Kasim yang sempat ia lihat sebelumnya, yang ternyata Kasim tersebut adalah Kwon Yu kekasihnya waktu dulu. Di sana Shin Huayun sempat meminta pertolongan kepadanya karena dia satu-satunya sekutu di istana ini. Namun Kwon Yu pun enggan menolongnya sebab Shin Huayun dulu malah meninggalkannya dan bahagia bersama kaisar, sementara dirinya harus mengalami penderitaan yang amat menyakitkan setelah Shin Ik-chul memotong burung peliharaannya tersebut. Bahkan di saat Shin Huayun ingin memberikan bubur kepada sang ayah lewat penjaga, Kwon Yu lah yang memberikan bingkisan itu, dan dirinya yang dendam sampai saat ini malah membuang pemberian putrinya itu, lalu mengatakan sebaiknya Shin Ik-chul membunuhnya dari dulu agar ia tidak sekejam sekarang. Di lain waktu, sang raja menanyakan kabar kakak iparnya dan memerintahkan para pelayannya itu untuk sesekali mengunjungi Shin Huayun untuk memberikan apa yang dia inginkan. Hingga tak lama berselang, Kwon Yu menghadap sang raja yang mengungkapkan jika dirinya mengetahui bahwa Raja Seungwon sedang demam dan menyarankan untuk menghindari suhu ekstrim agar sang raja segera pulih. Melihat Kwon Yu yang mempunyai kelebihan, lantas Raja Seungwon pun langsung mengangkat Kwon Yu sebagai pengikutnya. Namun kepala Kasim yang bernama Yanto awalnya sempat menentang dikarenakan seorang Kasim baru bisa dekat dengan sang raja, minimal ia harus bekerja selama 16 tahun. Akan tetapi Raja Seungwon menyinggung Yanto dengan mengatakan jika seorang raja bukankah punya kekuasaan terhadap seorang Kasim, tetapi mengapa seorang kepala Kasim sendiri malah hanya mendengarkan perintah Ibu Suri yang notabene sebagai ibunya sang raja. Mendengar pernyataan sang raja, Yanto pun langsung menunduk dan akhirnya menuruti perintah Raja Seungwon. Kemudian di malam harinya, ketika Shin Huayun mengendap-endap ke dapur ingin membawa sesuatu untuk ayahnya itu, sempat dicegat oleh Kwon Yu yang mengatakan mengapa dirinya berusaha sangat keras padahal ayahnya tersebut akan dieksekusi. Mendengar berita ini, sontak Shin Huayun langsung menemui Raja Seungwon untuk setidaknya ia menyaksikan ayahnya tersebut untuk yang terakhir kalinya. Sang raja yang juga baru mengetahui hal tersebut langsung bergegas menemui Ibu Suri untuk meringankan hukuman Shin Ik-chul. Akan tetapi Ibu Suri yang tegas dengan prinsipnya tidak mendengarkan permintaan anaknya tersebut meskipun Raja Seungwon memohon sekalipun. Sebab ini sudah disepakati oleh para menteri sebagai contoh di masa mendatang agar tidak ada yang berani melakukan tindakan yang melanggar aturan kerajaan. Если вы прикажете больше не встречаться с королевой... Merasa permintaannya tak berarti, sang raja memerintahkan Yanto untuk membatalkan eksekusi itu.
Namun Yanto yang menganggap Raja Sengwon masih labil malah mengingatkannya untuk tidak menentang perintah Ibu Suri. Dirasa memberi perintah kepada Yanto tak berguna, kemudian memerintahkan Kwon Yu untuk membatalkannya. Namun Yanto mengatakan pada Kwon Yu untuk tidak terlibat dengan hal ini sebab hal tersebut bukanlah wewenang seorang Kasim seperti mereka.